Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya Alvin Hajar Setiawan, NRP 21101810223 di sini ingin menjelaskan tentang materi Python dan data processing. Jadi, pertama-tama kita bahas dulu sih, apa itu Python? Jadi, Python sendiri itu adalah sebuah uh, programming language atau bahasa pemrograman yang dimana itu bersifat general purpose yang berarti bisa digunakan untuk apa saja gitu. Misalnya untuk membuat uh, aplikasi web atau mungkin membuat script yang simple seperti misalnya mau nge-rename sebuah list of file dalam sebuah folder. Jadi gunanya dari Python sendiri itu tuh banyak. Nah, Python sendiri itu dikenalkan oleh Guido Van Rossum dan pertama kali itu dipublish sebagai open project atau open source pada tahun 1991. Ya, open source itu di sini maksudnya itu adalah project yang dimana setiap orang itu dapat mengembangkan gitu. Jadi mereka bisa mengambil file dari project ini, ya Python ini, apa sih mereka kembangkan menjadi suatu hal yang baru, misalnya seperti itu. Nah, kenapa yang digunakan itu adalah Python gitu loh? Kenapa kok nggak programming language yang lainnya seperti misal C++ atau Java? Karena di sini itu pertama adalah mudah dimengerti. Uh, karena sendiri Python itu banyak banyak penggunanya sehingga banyak dokumentasi atau banyak kayak tutorial guide-nya. Jadi gampang gitu untuk kita belajar Python. Misalnya kalau ada apa-apa kita bisa tinggal googling, mencari misalnya kayak di Stack Overflow dan lain-lain gitu. Dan juga sintaksnya sendiri tuh juga berapa banyak kayak misalnya di programming language lain. Jadi untuk dihafal sama dipelajari sendiri juga udah mudah. Selanjutnya itu gratis ya, karena dari bilang tadi itu Python merupakan sebuah open source project, jadi ya emang gratis. Jadi ya itu juga nilai plus dari Python itu sendiri. Ketiga itu adalah multi platform yang dimana Python itu bisa digunakan untuk beberapa development aplikasi yang di sini contohnya adalah web development, mobile apps sama aplikasi desktop. Yang keempat itu adalah dynamic ya, yang dimana berarti uh, ya jadi Python tuh kan kalau kita familiar dengan programming language, struktur dari programming language sendiri itu kayak ada ada yang namanya itu kayak struktur programming language pada dunia pemrograman, misalnya kayak object oriented atau OP, Object Oriented Programming, sama misalnya pakai MVP dan lain-lain. Nah, Python sendiri itu bisa menggunakan struktur, misalnya struktur OOP atau MVP itu sendiri terserah dengan penggunanya itu. Yang terakhir itu ya karena terkenal gitu loh, ya emang lagi-lagi hype. Jadi banyak sekali misalnya data science, machine learning, data analytics sama artificial intelligence, juga robotics juga yang atau lebih condong memakai Python daripada bahasa pemrograman lainnya. Ya mungkin karena kenapa sih lagi hype ya, mungkin karena alasan yang atas itu alasan yang atas itu ya bisa juga mudah dimengerti, gratis dan dinamik dan multiplatform. Ya di sini bisa dilihat contoh bagaimana sih sintaks perbedaan kita memanggil sebuah sintaks pada C++, Java dan Python. Di sini bisa lihat kalau C++ itu masih menggunakan stdcount yang lumayan panjang. Kalau di Java menggunakan hello world. Kalau di Python hanya tinggal print hello world. Sudah selesai itu aja, satu line aja itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam data processingnya ya, data processing. Apa sih pertama-tama itu data processing? Data processing itu adalah sebuah metode pengumpulan sebuah data dan mengolahnya menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan. Misalnya untuk analisa sebuah perusahaan. Atau kita bisa mendapatkan misalnya prediksi saham untuk kedepannya bagaimana. Atau misalnya prediksi apa yang bakal dikatakan. Atau mungkin juga dari sebuah uh,
sebuah suara yang dimana tidak bisa diproses oleh sebuah komputer menjadi sebuah data yang sehingga dapat diproses oleh komputer itu sendiri. Itu yang dinamakan data processing. Nah, untuk proses dari data processing itu ada 6 yang saya ambil dari internet. Yaitu pertama adalah collection, yaitu adalah tahap pengumpulan data yang diperlukan, yang dimana data tersebut tuh harus valid, jadi nggak ada bias atau apa ya, kayak error dalam dalam nantinya. Jadi kalau misalnya ada data yang salah, bakalan nanti hasil akhirnya kan juga bakal salah gitu. Jadi setitik nilai dapat menghasilkan sebotol susu, seperti itulah kalau kita lihat bahasa bahasa pepatahnya. Ya, terus yang kedua adalah preparation, yang itu adalah pengurutan dan pemfilteran data, ya untuk menghapus sebuah noise atau kayak yang hal-hal yang tidak dibutuhkan. Misalnya kayak noise itu sebentar. Jadi kalau misalnya saya di sini datanya berupa sebuah kata ya. Kan kalau ada maksudnya sebuah suara. Misalnya kalau dalam suara itu kan ada yang kayak namanya noise, misalnya kayak ada suara kipas, misalnya kayak di belakang-belakang gitu. Nah, uh, pada untuk memproses data tersebut sehingga datanya lebih akurat lagi, kita harus menghilangkan noise tersebut. Jadi kita adakan yang namanya itu pre-processing data, yang dimana itu tujuannya untuk menghilangkan apa yang tidak diperlukan, yaitu seperti contohnya tadi itu kalau misalnya suara adalah sebuah noise. Ketiga itu input atau yang disebut dengan uh, pengubahan sebuah data menjadi data yang raw, yang masih mentah, menjadi sebuah data yang dapat dibaca oleh komputer. Misalnya kalau suara nanti akan dari wave yang analog itu akan menjadi sebuah wave yang digital yang dapat dibaca oleh komputer. Misalnya seperti itu. Atau bisa jadi kayak grafik itu juga bisa. Atau kalau misalnya sebuah gambar nanti bisa jadikan sebuah pixel atau dan lain-lain lah seperti itu. Nah, habis itu ada lanjutnya adalah keempat, yaitu adalah data processing, yaitu adalah pengolahan data sehingga kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan gitu. Misalnya kalau kita mengolah sebuah suara sehingga komputer dapat mengetahui apa yang kita katakan, kita bakal ambil semua data dari suara yang ada, habis itu kita proses menggunakan misalnya kayak deep learning, sehingga komputer tuh paham gitu, apa sih yang kita katakan itu, dari misalnya melihat dari beberapa label yang ada, misalnya kalau ini supervised ya, supervised itu adalah berarti masih dilihat data deep learning-nya. Misalnya seperti itu, nanti bakal dilihat dari wave-wave-nya itu, kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa, oh, data yang diinputkan oleh user ini karena dari data yang lain yang sama seperti ini, hampir sama misalnya, itu adalah misalnya sebuah kata adalah, misalnya seperti itu. Untuk kelima itu ada output-nya, yaitu sebuah hasil dari data processing, yaitu misalnya kayak sebuah tadi itu yang kayak misalnya kata-kata apa yang kita katakan dari sebuah suara, atau misalnya di sini juga dapat berbuat sebuah tabel, grafik, dan lain-lain. 6 itu storage, yaitu adalah penyimpanan data. Jadi hasilnya itu bisa disimpankan ke sebuah database, atau misalnya ke dalam sebuah file directory di komputer Anda gitu, misalnya seperti itu juga bisa. Oke, jadi selanjutnya itu adalah kita membahas library-library yang dipakai, apa sih yang dipakai dalam data processing itu. Pertama adalah TensorFlow. TensorFlow itu adalah library yang dimana itu bertujuan untuk memudahkan proses dari machine learning itu sendiri, sehingga kita nggak usah lagi membuat dari awal gitu. Jadi nanti kita bisa lihat di hands-on-nya gitu bagaimana sih prosesnya TensorFlow itu memudahkan tuh gimana. Nah, TensorFlow sendiri itu dikembangkan oleh Google, uh, dan ya digunakan untuk memudahkan proses machine learning. Jadi begitu. Nah, untuk saingannya sendiri itu ada yang namanya itu PyTorch.
Sama tujuannya sama kayak TensorFlow, yaitu juga merupakan sebuah library yang dimana untuk memudahkan machine learning, tetapi di sini itu dikembangkan oleh Facebook. Nah, sekarang pertanyaannya kan gini, apa sih perbedaannya dari TensorFlow sama PyTorch? Nah, kalau kita ngomong pada misalnya ada dua di sini, saya kategorikan ada dua di sini, yaitu adalah development dan deployment. Development sendiri itu adalah sebuah pengembangan dari machine learning-nya itu sendiri, atau lebih bisa dikatakan di sini aplikasinya itu sendiri. Misalnya kalau kita lihat dari development-nya itu sendiri, TensorFlow itu uh, ya, karena saya belum tadi menjelaskan ya, TensorFlow itu sebenarnya itu merupakan sebuah library yang awal mulanya itu merupakan dari bahasa C++. Nah, makanya itu pada saat dia pada waktu development, karena kita memakai Python, cara untuk memanggil sintaksnya sendiri itu tidak apa ya, tidak bagus gitu, tidak sama seperti apa yang Anda akan lakukan biasanya pada Python gitu. Jadi orang-orang itu kayak lebih kesusahan pada TensorFlow gitu kalau misalnya kita melihat dari sisi pembacaan sintaksnya. Sedangkan Python sendiri itu karena dari awal the development khusus untuk development untuk Python, dari awal di development untuk Python, jadi posisinya sendiri tuh nggak seberapa aneh itu kalau kita lihat daripada TensorFlow. Nah, oleh karena itu, karena mudahnya dipelajari PyTorch itu sendiri, maka di sini orang-orang lebih prefer dalam development untuk PyTorch karena pertama karena itu mudah dipelajari, maka dia bisa menimbulkan uh, tingginya learning rate-nya dari misalnya para pemakai. Sehingga karena learning rate-nya itu tinggi, jadi efisiensinya itu atau efektivitasnya itu dalam pengembangan development itu lebih banyak pada PyTorch karena itu tadi, karena mudah itu tadi. Sehingga orang-orang lebih prefer lah kalau misalnya kalau untuk belajar atau untuk pelajar yang ingin masuk ke dalam dunia deep learning, orang-orang rekomendasikan ke PyTorch. Akan tapi kalau kita ngomong ke deployment, eh karena PyTorch itu sendiri gimana ya cara ngomongnya ya, PyTorch itu sendiri lebih mudah daripada TensorFlow karena dia rilisnya itu lebih lebih ke belakang daripada TensorFlow. Jadi TensorFlow duluan yang muncul. Jadi untuk pengembangan uh, pengembangan library-nya sendiri itu lebih maju pada bidang deployment itu pada TensorFlow. Sehingga TensorFlow itu di mana dia sudah mempunyai kayak TensorFlow Lite kalau nggak salah namanya, itu untuk pengembangan Android, sama sama dia mempunyai untuk apa ya, TensorFlow JavaScript kalau nggak salah namanya, itu untuk aplikasi misalnya kayak development web. Jadi dia bisa mengkonekkan misalnya deployment itu kayak kita ngedeploy atau kita mengirimkan TensorFlow itu ke dalam sebuah web. Jadi web itu dapat menggunakan aplikasi yang kita buat pada TensorFlow ini. Jadi mereka dapat melakukan itu gitu, melakukan mendeploy itu ke dalam sebuah web atau mobile itu dengan cara mudah karena udah ada dari awalnya itu dari library-nya itu sendiri. Nah, kalau PyTorch itu sendiri dia harus menggunakan third party, misalnya kayak menggunakan Flash atau menggunakan apa ya, Django atau seperti itu. Sehingga ya harus harus buat dari awal tuh lah, harus buat dari scratch dari awal, nggak kayak TensorFlow gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan lebih prefernya sih ke TensorFlow. Nah, akan tetapi kita bisa lihat future prospeknya itu yang dimana di sini itu merah itu adalah PyTorch, biru itu adalah TensorFlow, yang dimana kita bisa melihat kalau reputasi dari PyTorch itu sendiri yang dari rendah ini menjadi banyak lama-lama. Nah, kenapa sih hal ini terjadi? Karena PyTorch sendiri itu masih berkembang, itu masih muda dan masih ada harapan gitu loh dari PyTorch itu sendiri. Jadi karena masih berkembang dan PyTorch itu juga sudah mulai apa ya, kayak menyaingin TensorFlow sendiri, itu mereka juga udah ngeluarin betanya dari penyaing TensorFlow Lite, yaitu adalah PyTorch Lite kalau nggak salah namanya. Tapi itu masih dalam sebuah beta, masih dalam tahap beta, jadi masih belum bisa dipakai lancar gitu. Tapi ada gitu kayak progres pengembangannya. Jadi
Dan juga karena efisiensinya dari Python itu sendiri, karena learning rate-nya untuk penggunanya itu lebih tinggi, maka banyak perusahaan misalnya kayak Fast AI kalau nggak salah, OpenAI atau Fast AI, saya lupa, Tesla itu juga mendukung. Habis itu Microsoft sendiri, Microsoft untuk Windows-nya juga mendukung PyTorch, makanya reputasinya itu semakin tinggi daripada TensorFlow yang dimana mereka masih stuck pada penggunaan sintaks yang kurang pas kalau kita masukkan ke dalam Python. Selanjutnya itu ada Crush, yaitu merupakan deep learning API yang dibuat dengan di atas Python, dan Crush sendiri itu juga dipakai sebagai API-nya TensorFlow, lebih tepatnya TensorFlow 2.0 kalau nggak salah. Nah, fokus dari Crush itu adalah mempercepat eksperimen dengan deep learning. Sebenarnya hampir sama tujuannya sama TensorFlow, cuma ini lebih kayak barebone-nya gitu, kayak barebone-nya TensorFlow. Di mana Crush itu bisa menggunakan GPU, sehingga lebih cepat prosesnya. Dan style dari Crush sendiri itu sudah menggunakan OOP, jadi lebih kayak terstruktur gitu dalam projectnya nanti. Oke, ada selanjutnya adalah Librosa yang merupakan audio processing package yang dimana misalnya ini digunakan untuk mengkonversi sebuah data suara menjadi sebuah data yang dapat dibaca oleh komputer, misalnya kayak sebuah kayak sebuah array misalnya. Nah, uh, Librosa sendiri itu juga menyediakan cara pre-processing, yaitu yang kita bahas tadi adalah sebuah cara yang dimana kita menghilangkan misalnya kayak noise kalau suara, dimana seperti dengan menggunakan cara seperti MFCC, log fbank, dan visualisasi. Untuk detailnya nanti bisa dilihat sendiri aja mending. Uh, Selanjutnya adalah OpenCV, yang merupakan library untuk computer vision yang bersifat open source, yang ini lebih ke image processing, yaitu untuk pre-processing sebuah image, melihat pixel sebuah image. Jadi ini kalau misalnya Anda kayak ingin sebuah project yang berlibat dengan sebuah image, lebih baik menggunakan OpenCV gitu. Karena udah banyak algoritma gitu. Di sana ada banyak algoritma yang dapat dipakai, jadi untuk memproses sesuatu itu lebih cepat menggunakan OpenCV kalau misalnya berhubungan dengan image. Untuk contoh dari OpenCV nanti kita akan lakukan di hands-on karena kita nanti pakai untuk pre-processingnya. Selanjutnya itu adalah Matplotlib sama Seaborn, yang dimana itu untuk merupakan sebuah visualisasi gitu. Jadi kan tadi kan kita ngomong pada sebuah output itu dapat berupa sebuah grafik. Nah, untuk menampilkan grafik tersebut kita dapat menggunakan Matplotlib itu. Nah, untuk jadi kalau misalnya kalian tertarik pada dunia pekerjaannya di data science, ini adalah strukturnya. Pertama, di paling bawah ada data infrastructure engineer, itu ada data engineer, setelah itu adalah data scientist sama data analis, yang atas sendiri adalah machine learning engineer. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hands-on-nya. Di sini saya sudah menyiapkan hands-on-nya. Nah, di sini saya menggunakan TensorFlow. Di sini bisa lihat kalau TensorFlow saya TensorFlow 2 beda sama TensorFlow 1. Nah, di sini saya itu pertama saya jelaskan dulu ya, ini kita mengimport TensorFlow biar Python-nya sendiri tahu kalau kita menggunakan TensorFlow. Setelah itu kita mendownload datasetnya. Jadi kalau kita akan menggunakan Google Colab di sini. Karena kita sini menggunakan Google Colab, kita menggunakan widget untuk mendownload sebuah dataset. Linknya itu di sini. Ini linknya untuk saya. Ini adalah hasil dari downloadannya itu. Ini adalah rock paper scissors. Ini zipnya itu. Yang dimana kalau setelah kita download ini bakal diekstrak di sini. Kita di sini menggunakan mengekstrak di sini. Jadi menjadi sebuah seperti ini. Nah, setelah kita sudah selesai mendapatkan semua dataset, yaitu adalah di sini kalau kita lihat dari PPT-nya tadi itu adalah proses adalah sebuah tahap collection.
Nah, sekarang kita masuk dalam preparation. Preparation di sini adalah pre-processing-nya. Jadi di sini kita bisa lakukan pre-processing. Kita di sini ambil salah satu data dalam sini. Kita ambil di sini itu adalah ini papernya yang pertama sekali, karena kita hanya ingin sebuah contoh. Nah, di sini kita bisa baca menggunakan IAMRead. Habis itu untuk kita menjadikan itu menjadi gray color, kita menggunakan cv2 color bgr.gray. Nah, habis itu kita bisa menggunakan ini, nggak perlu ini sebenarnya. Nggak usah, ini nggak perlu. Nah, kita setelah itu bisa menggunakan pre-processing. Di sini yang saya lakukan adalah sebuah tahap namanya thresholding. Yaitu adalah sebuah tahap untuk menghilangkan yang tidak diperlukan gitu, warna-warna yang tidak diperlukan. Jadi sebuah warna yang di bawah 120 yang di bawah 120 akan menjadi 255. Yaitu di sini adalah hitam. Nah, karena view-nya sendiri dari apa ya bisa dikatakan ya? Ya, view-nya sendiri dari OpenCV itu tidak bagus. Jadi gambar normal, gambar gray itu bisa jadi kayak gini, jadi warna biru gini. Tapinya sebenarnya itu ini hanya tampilan saja yang ngebug, tapi kalau kita lihat sendiri gambarnya sebenarnya nggak seperti ini. Ini tuh hasil pre-processing, jadi kita bisa lihat bahwa yang hijau, yang warna-warna hijau ini jadi hilang sendiri. Kita bisa melihat tangannya yang berbentuk paper di sini. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, jadi kita di sini setelah kita tahu mana sih yang dipakai, kita di sini bisa sebentar. Oke, di sini kita bisa memakai ini. Nah, di sini kalau kita sudah selesai melakukan pre-processing ini, jadi ini base-nya dari sini. Ini kita melakukan sebuah eksperimen gitu. Oh, mana sih yang bagus itu untuk pre-processing-nya? Setelah kita tahu mana yang bagus, kita bisa melakukan ini. Kita bisa melakukan sebuah looping, sehingga kita bisa lihat semua data yang di sini akan menjadi seperti ini. Warnanya hitam putih ini, seperti ini. Ya, kalau kita lihat bawahnya, jadi warna hitam putih. Nah, di sini untuk menghilangkan misalnya kayak hal-hal yang tidak diperlukan oleh sebuah gambar. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam data augmentasi. Data augmentasi itu juga termasuk pre-processing, yang dimana di sini tuh tujuannya itu untuk menambahkan datasetnya sehingga banyak lebih jenisnya gitu. Jadi kalau misalnya kita ada data augmentasi, nanti itu sebuah dataset itu bisa kayak banyak variasinya tuh. Nah, di sini kan kayak ada horizontal flip. Jadi nanti gambarnya ada yang bisa di horizontal flip, ada yang bisa ke zoom, ada yang bisa kayak apa ya, kebalik secara horizontal, vertikal dan lain-lain. Nah, di sini juga bisa dilakukan juga validation split untuk trainingnya nanti. Yaitu kalau kita lihat di sini adalah sebuah data processingnya. Jadi nanti itu validation itu untuk testing dan training data itu untuk training. Itu termasuk dalam proses data processing. Nanti saya akan jelaskan lagi. Setelah itu masuk ke dalam sini, yaitu untuk nge-generate data-datanya itu tadi. Generate data yang hasil dari data augmentasi. Setelah itu kita membuat modelnya. Model itu adalah kayak apa ya kita ngomong ya, sebuah layer-layer. Jadi dalam sebuah data processing itu ada layer-layer yang dimana itu berfungsi melakukan sesuatu gitu. Nah, di sini ada layer yang dimana dia conv 2D, yang dimana dia ada input shape-nya. Habis itu di sini ada layer-layer lagi. Habis itu di sini ada dense layer-nya, ada activation layer-nya ini. Itu semua ya apa ya, kayak lebih complicated sebenarnya untuk jelaskan. Jadi saya hanya menjelaskan ini hanyalah untuk sebuah model. Nah, setelah itu kita bisa nge-compile, itu menjalankan model ini. Dan kita bisa meng-compile sehingga ini modelnya udah jalan gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam ini belum masuk ya. Ini masih membuat sebuah callback. Jadi nanti kalau kita lihat
kita run dulu aja. Nanti saya jelaskan. Sini. Nah, ini akan membuat sebuah training, melakukan sebuah training gitu. Jadi sebenarnya ini agak lama ini. Ya, jadi saya lanjutkan tadi ya, saya ada sebuah urusan, jadi saya lanjutkan. Nah, karena saya tadi tinggal training, di sini akan terjadi, ya ini saya jelaskan callback-nya dulu ya. Nah, ini kan tadi kan saya kan bilang di sini saya membuat sebuah custom callback ya. Ya, di sini saya itu menggunakan Matplotlib seperti yang saya jelaskan tadi, itu yang berfungsi untuk membuat sebuah grafik. Yang dimana di sini saya membuat custom callback atau misalnya jadi kalau kalian melakukan sebuah training akan terjadi sebuah callback atau menghasilkan sebuah hasil yang dimana kita tahu gitu loh hasilnya itu kayak gimana nanti. Nah, di sini saya menggunakan custom callback yang di sini kita membuatkan sebuah grafik. Jadi di sini saya bisa tahu kayak grafik itu gimana. Di sini kita bisa lihat kalau misalnya hasil model yang saya lakukan itu menghasilkan misalnya di sini berarti sekitar 0,9-an ya, 0,9%-an untuk akurasinya. Dan untuk file akurasinya yaitu adalah testingnya itu kita di sini menggunakan validation yang seperti saya katakan tadi itu adalah validation split. Jadi split dari dua, training data sama validation data. Di sini digunakan untuk mengetes. Jadi untuk validation datanya itu di sini kayaknya cuma 0,9 aja ya. Untuk training datanya itu 0,9 ke atasan. Nah, di sini dapat dilakukan seperti ini. Misalnya kalau kita buat kostum. Nah, misalnya kalau nggak mau kostum, mau yang simple-simple aja, ini nggak usah dipakai. Ini callback-nya tinggal dihapus. Sama verbose-nya tinggal diganti menjadi 1 atau 2. Itu bisa dipakai nanti. Dengan verbose bawaan, bukan, maksudnya callback bawaan dari TensorFlow itu sendiri. Nah, ini kita di sini bisa menggunakan report, menggunakan sklearn. Sebenarnya nggak perlu kalau kalian nggak butuh. Nah, di sini kita bisa melakukan sebuah report di mana kita bisa tahu, misalnya kayak yang 0 itu adalah paper. 1 itu adalah, saya lupa urutannya, paper. Oh ya, jadi 0 itu adalah paper, 1 itu adalah rock, 2 itu adalah scissor. Jadi kalau kita lihat dari precisionnya sendiri itu di sini sekitaran 0,91, 0,93 sama 0,94. Tapi untuk skor lainnya itu seperti ini. Jadi untuk recall-nya itu segini. Recall itu yang validation akurasi ini sebenarnya. Untuk ini sendiri, untuk F1 score-nya seperti ini dan supportnya seperti ini. Ya ini sebenarnya nggak perlu sih sebenarnya, cuma untuk pelengkap data aja. Kalau misalnya kalian ingin nge-report ini sebenarnya nggak usah. Ini cuma saya buat itu saja. Ini aja langsung. Ya ini kalau misalnya kalian pengen ngetes validation-nya, jadi kalian pengen tahu validation-nya berapa, di sini kalian bisa tahu kalau loss-nya itu adalah 0,2, sedangkan tes akurasinya adalah 0,93. Jadi di sini itu kira-kira kayak 0,93 gitu. Ini cuma untuk ngetes tok aja, sebenarnya nggak usah juga, nggak apa-apa dilakukan. Nah, untuk yang penting di sini adalah output. Jadi di sini adalah masuk dalam tahap output. Jadi kalau kalian run ini, misalnya kalian run ini, nah kalian bisa nge-upload sebuah misalnya picture. Saya cari dulu sebuah picture. Misalnya ini ya. Oke, jadi ini misalnya. Jadi kalau misalnya kalian lihat itu sendiri, jadi itu yang mana ya? NK. Misalnya kalian lihat ini adalah sebuah rock ya, sebuah rock. Jadi di sini bakal di pre-processing dulu
Jadi jadi di sini kita pertama setelah masuk dengan uploaded files upload. Jadi ini khusus untuk ya Google Colab. Jadi kita nggak bisa melakukan ini di misalnya kalau kalian pakai Jupyter Notebook, kalian nggak ada ini, kalian harus cari cara-cara lain. Ini nggak bisa ngerepresentasikan yang di misalnya kayak Spider atau Jupyter Notebook, tapi kalau di Google Colab kayak gini caranya. Jadi kalian bisa upload filenya. Nah setelah kalian upload, kalian bisa pertama itu masukin path-nya itu dalam pre-processing, yaitu adalah cara pre-processing tadi yang kita lakukan. Itu akan dilakukan sebuah pre-processing image-nya itu. Setelah itu dia bisa jadi ini agak complicated ya. Jadi karena ini apa namanya, TensorFlow itu tidak nge-accept hasilnya dari OpenCV, jadi saya harus nge-save image-nya itu ke dalam sebuah folder atau dalam misalnya ini sini adalah path-nya itu sendiri ya, path originalnya. Jadi saya nge-rewrite hasil upload itu dan saya load image-nya itu lagi dengan target size-nya 150 150. Nah, setelah itu saya bisa tampilkan dengan image plot, punyanya matplotlib, yaitu adalah plt.imshow. Di sini setelah itu bisa kita gunakan ini untuk ngeproses datanya. Setelah itu kita bisa menggunakan ini model.predict untuk ngepredik image-nya itu merupakan classification-nya apa. Nanti itu hasilnya itu antara 0, 1 atau 2. Kalau misalnya selain itu berarti itu unknown, nggak tahu itu kenapa misalnya error misalnya kalau kayak gitu. Tapi kurang lebih masih hasilnya pasti 0 1 2 0 1 2. Dan kita bisa cari di sini misalnya kayak if classes sama dengan 0, dia bakal ngeprint paper. Nah, dan di sini ke klasifikasi itu adalah 1. Jadi di sini adalah rock. Mungkin cukup untuk hands on-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.